Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lu'lu Anafisah, kelas Manajemen Pendidikan 1B dengan nomor NIM 21030368087, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kampus UIN Wali Songo Semarang. Kali ini, saya akan membahas tentang moderasi beragama dalam media sosial guna memenuhi tugas mata kuliah Islam Moderasi Beragama yang diampu oleh dosen kami yakni Bapak Danusiri, MAG. Sejak lama, Indonesia dikenal dengan warisan Nusantara yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Didukung dengan geografis kepulauan Indonesia, di mana masing-masing pulau memiliki ciri khas, bahasa, dan budaya yang berbeda. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, sebanyak 56,10% penduduk di Pulau Jawa, 21,68% penduduk di Pulau Sumatera, 7,36% penduduk di Pulau Sulawesi, 6,15% penduduk di Pulau Kalimantan, 5,54% penduduk di Pulau Bali dan Nusantara Tenggara, dan 3,7% penduduk di Pulau Maluku dan Papua. Hal tersebut memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Di tengah perbedaan tersebut, konflik dan gesekan tentu sering terjadi. Namun, masyarakat kembali sadar dan berhasil mengatasi konflik tersebut. Masalah toleransi beragama dan radikalisme menjadi salah satu pembahasan utama ketika terjadi konflik. Penerapan nilai toleransi saat ini tergradasi karena diasumsikan bahwa toleransi diberikan dari mayoritas kepada minoritas baik dari komunitas citizen dan netizen. Untuk menciptakan harmoni beragama di tengah keberagaman, dibentuklah sebuah model toleransi yang disebut dengan moderasi beragama yang menjadi dasar toleransi di komunitas citizen dan netizen. Pemahaman moderasi beragama kepada masyarakat lebih dalam menjadi upaya mencegah terjadinya konflik radikalisme. Kampanye terkait pemahaman moderasi beragama bahkan diterapkan pada pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Moderasi beragama memungkinkan masyarakat dapat memahami agama sebagai jalan tengah, dalam artian tidak kurang dan tidak lebih, untuk tidak menjadi penganut yang ekstrim terhadap agama. Kampanye moderasi beragama menjadi program nasional pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak menjadi pengikut agama yang ekstrim. Sosial media menjadi pilihan untuk menyampaikan kampanye moderasi beragama lebih dekat. Selain itu, para pemuka agama dan juga Kementerian Agama turut andil untuk menyuarakan Islam yang moderat dengan menjadikannya suatu metode dalam menyebarkan dakwah Islam. Maka dari itu, untuk menjaga Indonesia agar aman dan nyaman, masyarakat juga harus membawa semangat moderasi beragama dalam penggunaan media sosial di dunia maya. Adapun fungsinya, yakni untuk menghindari adanya kekerasan di masyarakat dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Salah satu media sosial yang digunakan para pemuka agama dalam mempromosikan moderasi beragama adalah melalui media sosial YouTube. Di masa sekarang, YouTube menjadi akses yang lebih sering dinikmati khalayak karena memiliki berbagai fasilitas. Secara umum, YouTube menawarkan layanan gratis khususnya untuk menikmati dan mengakses video-video yang masuk dalam sistemnya. Untuk menggunakan layanan ini, seseorang juga tidak perlu repot untuk memiliki akun premium atau membayar sejumlah uang dalam mencari informasi pada YouTube. Jadi, media sosial ini sangat efektif dan efisien untuk digunakan para pemuka agama dalam menyebarkan agama Islam, termasuk tentang bagaimana pentingnya sikap moderasi dalam beragama. Zaman sekarang, media sosial menjadi sangat penting kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini menjadi hal yang efektif dan efisien untuk pengguna teknologi dalam menyebarkan segala bentuk informasi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Yang awalnya kecil bisa menjadi besar, dengan media sosial juga sebaliknya. Namun, media sosial juga dapat membuat orang-orang menjadi kecanduan internet, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, serta menimbulkan konflik, seperti melakukan kejahatan, penipuan, saling memerangi dengan menebarkan kebencian, dan juga mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan, dan lainnya. Itu merupakan kebebasan yang jika dilakukan secara berlebihan tanpa ada kontrol, akan sering menimbulkan konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan. Ini menjadi masalah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Untuk menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara yang aman dan nyaman, upaya ini sangat dianjurkan untuk membawa semangat moderasi beragama bagi masyarakat dalam penggunaan media sosial. Adapun fungsi media sosial dalam moderasi beragama, yakni menghindari akan adanya kekerasan di masyarakat dan tentunya memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa sikap moderasi beragama sangat penting dan berdampak positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Maraknya tentang kasus toleransi agama yang ada di Indonesia juga membuat banyak orang mempunyai anggapan tersendiri mengenai berita tersebut, yakni moderasi agama dengan cara menghormati dan mengamalkan sikap moderat agama melalui media sosial dengan memberikan berita yang terstruktur. Penyampaian dengan cara media sosial ini sudah sangat sering dilakukan oleh masyarakat dalam mengamalkan sikap moderat agama karena jangkauannya yang mudah dan bisa didapatkan oleh semua kalangan masyarakat. Oleh karena itu, bersikaplah yang bijak dalam bermoderasi agama melalui teknologi karena dampaknya sangat signifikan terhadap masyarakat. Oke, cukup sekian pembahasan singkat terkait kasus Islam moderasi beragama dalam lingkup media sosial. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.